dunia fashion saat ini yang Randy lihat 2025 apa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Lagi ngalamin badai ya katanya ya, goyang gitu kan ya. Ya mungkin banget gitu. Velocity mau kita ditawarin FYP 100 juta pun ibaratnya kita nggak mau FYP dengan keadaan yang ngelanggar rambu-rambu kita. Jadi buat teman-teman pelaku usaha, secepat mungkin susun identitasmu. Dan banyak banget teman-teman pelaku usaha sendiri belum ngerti identitasnya mereka. Kita tahunya itu produk dari Mesir, karena memang dia diimpor dari Mesir. Ternyata produksinya itu di. Tapi banyak juga loh brand yang overclaim sold out, padahal stok masih banyak. Itu nggak sampai ngenipu customer, tapi itu kan kurang sehat ya. Randy Zafir, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, seneng banget hari ini ketemu Randy. Kita ketemu 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu masih unyu-unyu. Sekarang nggak unyu ya? Udah, wah masih unyu-unyu juga. Randy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Zafir gimana kabarnya? Luar biasa. Berkembang terus ya? Alhamdulillah. Berkat support orang-orang baik, orang banyak yang luar biasa. Oke, Ren. Jadi kalau kita ngobrolin soal dunia fashion ya. Dunia fashion saat ini yang Randy lihat 2025 apa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Padahal latar belakang Randy bukan fashion nih. Iya. Alhamdulillah bisnisnya di fashion. Ya, jadi sebelumnya Randy akan jawab dari apa yang Randy temukan ya. Iya. Kalau ngelihat di Instagram, di sosial media memang banyak curhatan tentang pelaku-pelaku usaha, teman-teman kita yang di bisnis dunia fashion juga lagi ngalamin badai ya, goyang gitu kan ya. Ya mungkin banget gitu. Tapi alhamdulillah kita di tahun 2025 ini cukup luar biasa kita. Dalam artian dari segi customer itu luar biasa banget. Ternyata potensi market kita di Indonesia juga masih gede banget sih. Masih gede banget. Gitu. Iya. Ruang gerak kita sebagai pelaku usaha itu juga masih cukup gede kalau menurut Randy. Iya, masih cukup gede gitu. Meskipun sebetulnya produknya Zafir ini adalah produk yang termasuk khusus ya, spesifik ya. Ya. Target marketnya spesifik, betul nggak ya? Ya. Keunggulannya apa? Punya target market yang spesifik. Sebenarnya gini, Randy ngebuat Zafir itu spesifik bukan untuk mencapai suatu tujuan awalnya. Ya. Karena sadar keterbatasan kapasitas. Oh. Gitu. Kita punya kapasitas kecil nih. Kita bukan pemain atau pelaku usaha yang punya modal gede atau kita ahli dalam banyak hal. Kita tahu kita masih dalam proses menganalisa, mencari tahu, mengenali gitu kan. Dan kita tahu bahwa untuk kita bisa menyelesaikan satu hal itu atau mahir dalam satu hal atau mengetahui lebih dalam suatu hal itu butuh waktu, butuh proses gitu kan. Di situ kita kayaknya mesti spesifik deh gitu. Dan ternyata di dalam perjalanan kita sadar bahwa spesifik itu penting banget dan mungkin itu salah satu faktor yang menghantarkan kita sampai hari ini. Jadi karena keterbatasan harus spesifik, padahal ilmunya bilang memang harus spesifik gitu ya. Oh gitu ya. Ilmunya bilang kamu lebih baik spesifik, jadi positioningnya kuat. By the way, Zafir itu positioningnya apa sih? Dari segi brand atau produk? Brand Zafir ini positioningnya mau apa sih kalau orang mau ingat apa yang mau disampaikan? Jadi dari nama aja kita udah ngebawa Indonesia. Zafir Indonesia Zafir. Gitu. Ya, makanya sebenarnya kita produk pertama kita itu gamis atau top atau jubah, macam-macam teman-teman kita bilangnya. Itu motifnya batik lah. Gitu. Jadi di Indonesia fashion itu kan udah mulai terbuka, bebas masuk gitu kan. Saya adalah orang yang senang budaya Indonesia,
hal-hal yang ada di Indonesia. Jadi kita pengen masyarakat Muslim di Indonesia kalau ngebayangin pakaian yang punya quality tapi bukan barang mahal ya. Yeah. Saya nggak positioning Zafer itu barang mahal. Yang ngebayanginnya Zafer gitu. Produknya harganya berapa sih? Range-nya? 300 sampai 600. Oh, 300 sampai 600. Yes. Yang membuat Zafer booming itu apa? Kan gini ya. Banyak orang di luar sana pengen bangun brand. Ya. Tapi maunya cepat. Merasa Maunya bahwa cepet. begitu buka maunya langsung terkenal, langsung laku, langsung antri. Itu Zafer ngelewatin masa itu atau waktu itu gimana sih awalnya? Kalau mau cepat berarti bukan bangun brand ya. Bangun cuan mungkin. Bangun cuan. Ya. Jadi waktu itu Zafer sebenarnya Zafernya mungkin hari ini baru 6 tahun ya. Tapi Randy-nya udah 10 tahun. Randy-nya sudah 10 tahun. Di dunia ini. Di dunia ini. Jadi ada proses yang panjang. Lalu kita mulai jualan baju itu paling laku 1 tahun sekitar 15. Tahun selanjutnya mungkin laku sekitar. Jadi tahun pertama laku gitu. 15. Iya. Itu pun ada pelanggan yang 1 tahun. Yang refund. Ya. Yang refund sama produk kita harus ganti gitu kan. Tapi kita ya lakukan terus. Jadi saya kerja sambil kita dagang gitu kan. Nah, itu enaknya kalau kita memang orientasinya itu belajar ya. Jadi kita nggak ada tekanan depresi untuk pencapaian atas sesuatu yang kita jalani itu gitu. Jadi udah jalan terus tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan kita keep di situ. Setelah itu baru pelan-pelan. Di tahun berapa titik meledaknya? Sebenarnya hampir nggak ada 1 tahun itu meledak banget. Oh. Jadi ada step gitu. Ada step gitu. Ada step. Jadi kalau kita ngebuka angka penjualan kita tuh naiknya tuh semuanya itu apa ya bahasanya? Enggak yang linear gini, enggak kita. Dalam 1 tahun 2024 itu berapa piece yang dibandingkan dengan 2023 pertumbuhannya? Alhamdulillah ya 2,5 kali lipat. 2,5 kali lipat. Ya itu yang ngebatasin ini ya kapasitas produksi bukan market. Apa yang dilakukan sampai bisa naik 2 kali 3 kali lipat itu? Apa yang dilakukan ya? Kebetulan Randy ini lemah dalam analisa. Kita mencapai sesuatu nih. Ini impactnya dari yang mana sih gitu. Karena Randy itu lebih ke fokus kita jalanin sesuatu, setiap sesuatu yang kita jalanin itu yuk kita lakuin bener-bener. Kita lakukan bener-bener gitu. Sama tim juga motivasinya gitu. Dan ini menarik sedikit Om Tom. Pada tahun 2022 itu kita baru masuk ke TikTok. Oh, 2022 itu bukan keranjang kuning ya, maksudnya ngeposting konten di TikTok gitu. Nah pada tahun itu tuh alhamdulillah lumayan naik tuh, mulai FYP gitu kan. Nah konten kita itu FYP di luar yang kami butuhkan. Dalam artian ruang belajar kita nih, kita tahu kapasitas kita menyerap ilmu yang kita bisa gitu. Om Tom saya kasih waktu 1 minggu saya kasih 50 buku gitu. Membazir nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan gitu. Nah waktu itu saya bilang sama tim stop posting, saya bilang. Padahal lagi naik banget. Wah itu algoritma lagi bagus banget gitu. Cuma karena kita orientasinya adalah belajar, ini di luar keperluan kita. Saya bilang stop. Awalnya tim heran, aneh banget gitu. Biasanya owner kan seneng tuh, seneng brandnya naik gitu. Karena kita punya target kita itu buat kita pelajari gitu. Lebih dari itu kita bisa pegang sesuatu di luar kapasitas kita loh. Dan itu bahaya. Ibaratnya saya baru selesai belajar bawa sepeda, udah senang, udah lancar, naik motor gede gitu kan. Nah, langsung kebut-kebutan lagi kan. Motor balap gitu. Iya, kan bahaya. Ya, jadi saya bilang sama tim, stop. Yang ini yuk kita pelan-pelan. Bahaya nih kalau konten kita bagus, ya kan? Audien kita meningkat, customer kita meningkat, tapi pelayanan kita enggak dan lain-lain, dan banyak faktor yang harus kita kejar yang kita masih belum maksimal di situ. Akhirnya tim ngerti gitu kan. Nah, jadi kita memang
secara brand sebenarnya kita slow banget sih. Masa? Slow banget dalam artian internal kita bekerja buat brand. Karena kita bukan yang yuk kita begini, yuk kita buat ini gitu. Setiap kita buat sesuatu, kita analisa apa pelajaran yang bisa kita ambil. Seberusaha mungkin kita serap, kita analisa informasi-informasi yang bisa kita tarik, baru nanti kita mau analisa sesuatu yang baru, yuk kita buat lagi gitu. Jadi ego sih kita buat bisnis lebih ke buat ini ruang belajar kami. Oke. Tapi kan datangnya customer tuh taunya dari mana? Kalau bukan dari marketing atau dari brand activation? Ya kalau kita kan dari FYP ya, dari TikTok. Ya waktu kan? 2022 itu. 2022 sampai saat ini polanya masih sama. Jadi dulu itu kita pakai influencer kan, teman-teman influencer kita pakai kan. Nah, pelan-pelan kesini kita lebih ngebangun identitas brand gitu, identitas brand, karena brand itu kalau pakai artis itu bagus banget, impact banget sih gitu kan. Kita yang belum mampu bayar artis gimana dong gitu kan. Gitu, ternyata ya selalu ada cara lain gitu. Apa yang dilakukan? Jadi yang paling mahal itu dalam brand itu kan history dan identitinya dia. Dan itu yang berusaha kita bangun, dan di dalam perjalanan itu memang banyak banget rambu-rambu yang kita nggak boleh. Contohnya apa? Dalam pembuatan konten itu banyak karakter konten yang kita nggak bisa ikutin. Wah gini lagi viral joget gini gitu joget-joget, kan. Kita nggak bisa. Velocity mau kita ditawarin FYP 100 juta pun ibaratnya kita nggak mau FYP dengan keadaan yang ngelanggar rambu-rambu kita. Gitu misalnya. Nah itu penting sih gitu. Bahkan waktu kita masuk ke TikTok itu tantangannya, kita bilang sama tim, TikTok ini rame dengan kemeriahannya. Gitu. Kita ngebuat kita ini identitasnya kayak dingin gitu kan. Gimana caranya gitu. Dan waktu kita pelajari, TikTok juga tidak ngebatasin algoritma mesti seperti itu. Ternyata asal kamu bisa menciptakan sebuah konten yang ringan, menyenangkan, ya kamu punya peluang untuk menciptakan tren. Dan itu ternyata berhasil kita buktikan seperti itu gitu. Dan di dalam identitas yang kita bentuk, kita mesti benar-benar mengerti. Jadi buat teman-teman pelaku usaha, secepat mungkin susun identitasmu. Dan banyak banget teman-teman pelaku usaha sendiri belum ngerti identitasnya mereka. It's okay, nggak masalah. Tapi setiap tahun, setiap bulan itu harus ada kemajuan, kayak nyusun puzzle. Wah, saya itu data seperti apa sih gitu. Langkah-langkahnya kalau teman-teman mau menemukan identitas mereka dalam berbisnis atau dalam branding? Pertama, dia harus fix ya sama diri dia bahwa yang dia bangun itu sesuai nggak sih dengan apa yang ada dari diri dia gitu, yang paling dalam, atau sesuatu yang ingin paling dia bangun. Nah kalau dia nggak tahu apa yang sebenarnya ingin dia bangun, ya bakal sulit. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan itu tuh disusun. Saya tuh kemarin itu cuma anggaplah misalnya ada seorang ibu rumah tangga yang ngebangun usaha dulu cuma pengen dapat tambahan belanja rumah gitu. Ya it's okay, apapun alasan mulai awalnya, tapi pelan-pelan harus mulai tahu nih, wah ternyata karakter atau sesuatu atau sifat yang saya bangun tuh seperti ini ya gitu. Itu harus terus dibangun. Bahkan Zafer itu 2 tahun lalu warna tuh masih warna-warni gitu kan. Dari segi seni mungkin ketinggalan sama teman-teman usaha yang lain tuh udah kreatif banget gitu kan. Kita masih nyusun banget gitu. Cuma alhamdulillahnya kita ngebawa nama Indonesianya itu cukup konsis dari beberapa tahun terakhir gitu. Banyak tawaran, yuk buat konten di Dubai, di sini di luar negeri yang bagus-bagus banget. Ya bagus sih gitu. Tapi ya kita ngebawa nama Indonesia. Ya kita suka keliling ke keindahan alam Indonesia gitu, karena ya unik banget sih kalau dipikir-pikir, ya apa hubungannya fashion muslim sama gunung gitu loh. Ya kan, sama danau gitu kan. Tapi ternyata itu yang kita bangun hari ini gitu. Tapi ide kreatifnya bisa begitu tuh apa yang mau disampaikan? Sebenarnya bukan apa yang mau disampaikan, tetapi apa yang ingin dirasakan. Dirasakan? Iya. Konteksnya sampaikan itu rasa ya, yang dirasakan. Mungkin customer, teman-teman, audien yang bakal jawab itu ya. Dalam menonton video ini, ngelihat kita, apa yang dia rasakan, apa yang dia bangun gitu. Kalau ditanya dari sudut pandang Randy-nya ya. Oke. Jadi gini. Dari segi desain, Zafer itu simple.
Simple. Kita nggak perang desain. Kita nggak perang desain karena desain banyak banget kan. Dari luar negeri juga bagus-bagus banget. Bukan berarti kita nggak berupaya ciptain desain. Jadi kita desain, kita buat, tapi nggak sampai di situ. Kita ingin nyampaikan bahwa Zafer adalah produk yang bisa mewakili kamu. Kamu itu siapa? Warga Indonesia. Jadi gini. Dan dilihat data belanja fashion muslim kita itu di tahun 2024 ya. Bisa kita tarik 2022, 2023, tapi 2024 deh kita bahas. Itu sekitar 320 sampai 340 triliun. Gede banget. Benar. Ya. Man fashion, ini nggak punya datanya, oke kita anggap lah sekitar 25-30%. 60 sampai 80 triliun. Itu gede banget. Gede banget gitu. Dan 60%-nya barang dari luar. Wow. Luar biasa nggak tuh? India, Cina. Iya, gitu. Sekarang ternyata Turki loh. Iya, dari Turki gitu kan. Bahkan ada orang yang nawarin, kita punya produksi gede banget di Turki. Ya, kamu gimana caranya masukin ke Indonesia? Kita siap supply semuanya, dia bilang gitu kan. Ya, tapi nanti produknya made in Turki ya gitu. Dari segi harga, quality. Kita jadi konsumen aja ya di Indonesia ya. Ya kita Zafer ngejualin aja lah gitu kan. Tapi kan kita bergerak bukan berdasarkan itu. Ada banyak prinsip yang di dalam perjalanan kita mesti jaga. Gitu. Nah jadi ternyata kepercayaan masyarakat atau cara pandang masyarakat terhadap suatu produk itu sangat punya impact kepada ekonomi kita. Contohnya gini, ini dikagetkan gini. Ada satu brand, ya kita sebutlah brand X. Brand ini Reni kenal dari masa sekolah. Dia itu penetrasinya kuat banget di toko-toko oleh-oleh haji ada, toko-toko fashion muslim dia ada. Ini produk bagus. Ini produk bagus dan yang make ini orang-orang yang ekonominya lumayan. Atau kalau di dunia di komunitasnya nih pakai ustadz-ustadznya lah gitu. Nah ini bagus. Kita tahunya itu produk dari Mesir karena memang dia diimpor dari Mesir. Dari Mesir. Nah dari Mesir atau Timur Tengah sekitaran gitu. Dan ini baru tahu ternyata produksinya itu di luar biasa. Nah itu karyawannya sampai 1.000 orang. Tapi kok bisa produknya dari luar gitu? Ternyata ini brand udah dimiliki oleh luar, diproduksi dari Indonesia, dikirim ke sana. Dan orang kita bangga pakai produk itu karena tahu ini dari Mesir. Ini dari luar gitu. Jadi nggak punya kepercayaan atau keyakinan bahwa yang bagus itu dari lokal, enggak gitu. Bayangin loh. Jadi untuk punya branding produk itu bagus, kita harus sejauh itu gitu. Emang ada apa dengan produk lokal gitu? Dan dicoba analisa. Kenapa sih masyarakat kita itu, ini konteks fashion muslim ya, apalagi yang men fashion, kok kalau mau yang punya pride harus dari luar gitu, harus dari luar. Ternyata ya sebabnya adalah kita sendiri juga. Gimana? Apakah dulu sempat mikir apakah karena dari luar bagus-bagus gitu? Ternyata kita pelaku Indonesia sendiri, pelaku teman-teman kita, termasuk mungkin kita juga ya, ngebuat produk, kita ngebangun nama brand lokal nih gitu. Terus kita buat produk, kita campaign, yuk belanja produk lokal gitu. Kita buat produk, tapi produk kita nggak reasonable. Maksudnya gimana? Harganya tinggi, kualitinya nggak setara, gitu, nggak reasonable. Tentu pasar, ya kan, bakal menilai apa yang saya beli produk lokal gitu. Sementara di luar harga murah, kualitas bagus. Kualitas bagus gitu. Terus ini coba pikirin, kita mampu nggak sih buat produk yang setara mereka? Paling nggak harganya bersaing dulu deh, gitu. Paling nggak harganya bersaing dulu, bukan lebih murah. Ternyata kita mampu banget gitu, mampu banget. Ya cuma teman-teman pelaku usaha bakal dituntut untuk ngambil margin lebih sedikit. Ya. Tapi kalau disuruh mampu dan mampunya itu bahkan mampu untuk survive. Oke. Gitu, mampu untuk survive dan bersaing. Itu dia. Tapi mau nggak gitu dia. Nah, dan coba Randy analisa lebih dalam lagi. Kenapa sih gitu? Ternyata banyak
pelaku usaha kita yang hari ini masih ngebangun usaha itu untuk diri mereka. Ya. Saya pengen punya pencapaian ini, saya pengen ini gitu. Ini bakal jadi musuh ketika kita ingin ngebangun sesuatu yang besar tadi. Karena waktu kita ingin ngebangun itu kita memang benar-benar pikirin masalah sosialnya, benar-benar pikirin masalah sosialnya. Itu terus yang kita pikirin ke situ gitu. Kita mau naikin harga 10.000 aja kita mikirin banget gitu. Bayangin Zafer di bulan puasa itu 10.000 pun kita nggak naikin harga. Sementara yang lain justru pas lagi rame mereka ambil kesempatan ya. Iya, kita di website itu ada di bulan puasa kemarin ya 458.000 user yang masuk. Dan di bulan puasa biasanya satu user nggak belanja satu baju. Iya. Ya, dan kita nggak mampu memenuhin 10% pun nggak mampu gitu. Jadi desakan permintaan itu tinggi banget. Permintaannya banyak, tapi supply-nya nggak ada gitu ya. Dan itu nggak dinaikin harganya. Nah, bayangin deh, misalnya kita jual 10.000 produk. Randy pengen jajan deh atau pengen liburan, udah deh kita naikin 10.000 rupiah. Ya itu berasa banget. Gitu. Tapi kita kan ngambil keputusan harga bukan itu. Kita ngambil keputusan harga berdasarkan masalah sosial yang ingin kita selesaikan. Seperti itu. Makanya Zafer di tengah desakan permintaan begitu tinggi kita nggak naikin harga 1.000 perak pun. 1.000 perak pun. Ya, apa masalah gitu. sosial yang menjadi misinya Zafer? Jadi gini, dari brand kita pengen gini, customer itu ngerasain gini. Ini kalau brand itu mencapai level reasonable ya menurut Randy. Untuk dia bisa survive ke depan dia harus reasonable. Nggak bisa karena FYP doang gitu, nggak bisa. Kapan sih dia itu reasonable menurut Randy? Produknya, kalau orang mau produk yang lebih bagus, jangan harap harga yang sama atau harga yang lebih murah. Pasti ketemunya harga yang lebih mahal. Pasti. Oke. Nah, atau orang pengen produk yang lebih murah. Orang pengen lebih murah nih dari Zafer. Jangan harap ketemu yang kualitasnya sama. Ya. Nah, itu level ketika nanti sudah reasonable dan kita berusaha berjalan ke situ. Berusaha untuk sesuai, nggak overprice, nggak overclaim. Ya. Tapi banyak juga loh brand yang overclaim, sold out, padahal stok masih banyak. Iya, balik lagi tujuan dia apa, gitu. Ini nggak tahu motifnya apa ya. Karena kan tujuannya kan mereka pengen hype. Oke. Supaya kelihatan hype, sold out. Jadi strategi marketing. Gitu maksudnya. Iya, marketing yang baik, marketing yang bersih lah. Pandangan Randy apa? Itu nggak sampai ngenipu customer, tapi itu kan kurang sehat ya. Nggak sehat. Kurang nggak sehat. Jujur ya. Kurang jujur. Ya walaupun dia nggak ngerugiin customer ya. Iya. Gitu. Karena kalau produknya itu sehat, dalam artian harga oke, kualitas oke, dia nggak perlu klaim itu sih. Kampanye yang diarahkan kalau memang dia percaya diri dengan produk dia, ya dia cukup kampanyekan quality produk dia gitu kan, nggak perlu kampanye itu. Apa pandangan Randy tentang fast fashion yang sekarang banyak yang mulai meninggalkan? Ya, jadi ini kenal fast fashion itu 2022. Ya. Ada kampanye untuk ajakan mengkampanyekan fast fashion. Ya. Ini waktu pertama kali dengar apa sih gitu kan? Kita tahu fast food gitu. Wow, ternyata fast fashion ada gitu untuk mendongkrak ekonomi dan lain sebagainya gitu. Tapi itu pasti punya impact negatif, itu yang pertama. Waktu kita bayangkan gitu. Karena kita ingin ngejual sesuatu yang nyelesain masalah, bukan nambah masalah. Jadi kita ingin nyelesain masalah ekonomi, jangan nambah masalah yang lain gitu. Jadi dari Zafer sendiri ngejual produk tidak ngeharapin fast fashion. Jadi kebetulan di Zafer, Randy itu sebagai CEO, tapi juga di produksi itu Randy yang habis-habisan kerjaan di situ. Jadi kita bagi beberapa divisi. Randy rangkapnya itu di produksi. Salah satu misi kita dalam menciptakan produk itu adalah ketahanan. Ketahanan itu adalah bukti bahwa kita tidak sepakat atau tidak terlalu mendukung fast fashion. Ya, kita tidak mendukung. Karena kita ingin ya satu baju satu tahun customer kita beli satu baju kita aja gitu udah senang. Karena di Indonesia kan kolam gede banget. Betul. Gede banget gitu. Ada berapa 250 juta penduduk muslim, gede banget gitu.
Jadi ya untuk kita bisa punya misi sosial seperti yang kita bahas awal tadi, tanpa fast fashion itu kayaknya masih memungkinkan. Karena fast fashion sekarang banyak yang klaim bahwa ternyata mereka itu produksinya cepat sekali. Produksinya cepat, kemudian distribusi cepat, dan mereka berganti modelnya juga cepat. Berarti kan akan ada banyak sekali barang-barang yang menjadi limbah. Limbah tekstilnya itu besar sekali. Betul. Itu kan masalah baru ya. Betul. Bahkan katanya hanya 1% yang bisa didaur ulang. Jadi 1%. 1%. Nah, ini total 92 juta ton limbah tekstil global. Nah, ini krisis limbah nih. Jadi orang pada beli baju banyak. Padahal posisinya fast fashion kan laku sekali. Laku sekali. Nah, tapi di sisi lain, Lebaran kemarin banyak yang mengatakan tidak serame tahun lalu dialami oleh Zafer kan. Secara data kita di 2024 dengan 2025 tuh Zafer turun alhamdulillah 30% katanya. Iya, curhatan teman-teman pelaku usaha juga betul gitu. Ya. Iya. Tapi Zafer alhamdulillah mengalami status yang luar biasa. Perkembangan. Meningkat. Iya. Nah, itu apa analisanya? Apa alasannya? Jadi secara mungkin kalau secara keseluruhan ya di Indonesia mungkin memang ada penurunan gitu. Tapi penurunannya itu pun ruang geraknya masih sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Dan penurunannya juga kalau menurut ini tidak terlalu besar sih sebenarnya dibanding ruang gerak kita. Jadi, gitu. Ya, gitu. Jadi apa yang menurut kalau analisa Randy sebagai orang luar membaca kok ada yang sampai menurun itu alasannya apa? Apakah kurang pemasaran atau memang tidak ada persiapan? Pertama memang nggak dipungkiri kita kalah saing ya. Iya, kalah saing sama ya kita di Indonesia mau bersaing sama siapa? Cuma satu, sama barang-barang dari luar. Itu aja yang paling sehat gitu. Jadi sedikit ceritanya. Zafer itu kita tidak pernah merasa bersaing sama teman-teman pelaku usaha lokal. Apalagi teman-teman kita yang punya sounding untuk memakmurkan brand lokal gitu kan, mengkampanyekan brand lokal, kita sangat support. Sekalipun itu produk serupa, brand kategori serupa, kita dukung banget. Jadi di Indonesia ini kalau kita mampu memenuhi, kita pelaku Indonesia yang kita pelaku usaha lokal, kalau kita mampu memenuhi permintaan kita sendiri, itu gede banget. Seperti yang Reni bahas tadi, 60% produk dari luar. Gitu kan. Betul. Ya, hari ini Zafer, saya sangat bersyukur. Zafer bisa ambil peran walaupun masih sangat kecil sekali. Juga saya terima kasih kepada video ini, terima kasih kepada teman-teman yang udah belanja Zafer. Kita bisa memberdayakan produksi itu, setiap baju yang teman-teman bayarkan kepada Zafer itu mengalir, kita upayakan tidak keluar. Dalam artian gimana? Fabric kita upayakan lokal, benang, kancing gitu. Mungkin material besi yang lokal belum ada produksi aja kita pesan dari luar gitu. Nah, bayangin kalau teman-teman yang selama ini belanja di Zafer, belanjanya di produk-produk yang dari luar gitu. Ya itu uang mungkin akan terlempar keluar gitu. Nah, kalau seandainya angka ini diperbesar, persentase belanja produk itu diperbesar, itu bakal impact banget sama ekonomi kita. Tapi pertanyaannya, teman-teman pelaku usaha mau nggak sih turunin sedikit marginnya, ya, turunin sedikit marginnya, nggak banyak kok, analisa ini nggak banyak kok, turunin sedikit marginnya untuk yuk kita kembangin ekonomi lokal. Memang godaannya kayak Reni sendiri di Zafer, ada tawaran produksi di sini yang konteksnya di luar Indonesia itu lebih murah gitu kan. Dan bahkan kadang kalau dilihat wah lebih bagus nih gitu. Lebih murah, lebih bagus, margin lebih gede gitu. Secara rasional bisnis kita pilih ke situ dong gitu. Tapi kalau kita ada tujuan
sosial, kita ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti itu kan. Dan coba yuk kita bangun produksi di lokal, kita sama-sama temenin, kembangin, belajar bareng-bareng, ternyata bisa banget. Dan ini menarik buat teman-teman, 90% produksi Zafer Indonesia itu di tempat atau di karyawan atau di penjahit-penjahit yang sebelumnya tidak menjahit men fashion muslim gitu. Jahit kerah begini kan nggak mudah, gitu. Kita bangun, yuk kita nih ada produk bagus, yuk kita analisa gimana cara kita bisa buat kerah begini, gitu, plaketnya begini, gitu. Gimana caranya gitu? Ternyata ya kita bisa, gitu. Ternyata kita rapi bisa, rapi. Kita sabar, yuk kita temenin gitu. Makanya buat teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih susah banget ningkatin stoknya gitu? Memang susah. Sekalipun kalau seandainya bukan bohong, ada modal pun kita mau langsung gedein, nggak segampang itu. Beberapa kali kita pelajarin polanya itu harus naiknya pelan-pelan. Beberapa kali kita coba sedikit linear, naik ke atas. Kita buat lebih naik gitu. Produksinya kita tingkatin. Ada kualitas yang tidak tercapai gitu. Jadi memang pelan-pelan. Sekarang nih penjahitnya punya karyawan sendiri atau outsource? Outsource. Bagusnya kan begitu. Bagusnya begitu. Gitu. Jadi kita pelaku usaha juga lebih fokus. Ya gitu. Jadi Randy lebih banyak di model. Ya. Model, brand, pola, brand. Ya. Terus gitu. Penjahit dari teknis luar. Produksi dari luar. Ya. Yang penting masih teman-teman kita di lokal kan. Seperti itu. Dan dari SDM kita kan gede banget. Yang mampu jalanin kualitas itu gitu. Karyawannya Randy sekarang berapa? Karyawan internal Zafer atau produksi? Oh pasti dong, kita nambah terus gitu. Dan kita jadi kalau teman-teman di Garmen kan tahu, kita untuk nambah satu line itu aja itu butuh waktu untuk menyesuaikan training gitu kan, gitu. Kita sampel satu line itu 500 baju, oke enggak gitu kan. Oke, kita bisa tingkatin lagi 1000, kita tingkatin lagi 2000 gitu. Pernah waktu itu kita sampel 500 2000 karena bulan puasa ada kayak udah deh cepetin aja, kita gedein langsung waktu itu 6000 nggak salah. Turun reject, langsung. Reject itu 4000 gitu. Itu nggak bisa quality kita jual. Turun ya. Ya, gitu. Ya jadi ini di sini mewakili Zafer minta maaf atas keterbatasan stok ini. Resiko bisnis terbesar yang pernah Zafer alami paling berat apa sih? Kita nggak ngerasa sejauh ini ya ada risiko yang benar-benar ya, karena atau ya mungkin karena kita bergerak pengen punya impact sosial, risiko itu rasanya semakin kecil deh. Semakin kecil. Apa ya? Kehilangan uang, kerugian, retur customer. Itu lebih teknis lagi ya. Retur customer ada, presentasinya kecil. Dari Randy aja ya. Dari Randy aja sebagai pelaku usaha. Resiko terbesar itu ketika mungkin ini punya mitra-mitra relasi yang tanggung jawab kita tidak terpenuhi. Dan sejauh customer masih menerima kita, otomatis itu semua terpenuhi gitu kan. Itu aja sih gitu. Kalau dari kesulitan dan lain sebagainya. Lebih banyak komitmen terhadap customernya ya. Iya, itu aja sih yang harus paling dijaga. Ya itu tadi, ketika kita fokus ruang gerak kita untuk melangkah di lokal ini, di Indonesia ini, kita fokusnya ruang gerak kita aja nih, bukan fokus kesulitannya. Ruang geraknya masih gede banget. Kita bisa buat banyak hal. Randy punya gaya leadership kayak apa sih? Lebih spesifik lagi? Gaya memimpin tim. Gayanya keras, longgar, santai. Apa ya bahasanya ya? Ya kayak masih sama di podcast 2 tahun lalu Randy di sini menerapkan pola-pola leadership yang pernah Randy baca. Apa yang membuat mereka bisa respect, bisa setia? Pasti bisnis berkembang karena si leadernya juga berkembang. Ini Randy jarang tanya sama diri sendiri. Atau gini, Randy senang belajar nggak? Ya pasti, alhamdulillah. Senang belajar. Sejauh ini. Jadi coba ya sedikit Randy barusan ini kepikir. Alhamdulillahnya Zafer itu yang Randy rasain ya, alhamdulillah happy-nya kita berjalan di internal. Dari sekian tahun yang lalu sampai sekarang di dalam itu orangnya masih itu. Iya.
Iya, itu ngebantu kita banget buat fokus. Kita nggak tukar-tukar orang. Jadi teman kita yang udah bareng sama kita sampai sekarang masih itu. Ya. Itu yang pertanyaan saya. Apa yang membuat mereka itu bisa setia? Berarti kan ada leadership style yang Randy terapkan ke mereka. Pertanyaan yang sama pernah ditanya sama teman Randy gini. Ren, gimana sih punya tim yang loyal sama Randy? Dia bilang gitu. Dan dia bilang nggak tahu. Dan dia bilang kenapa? Waktu itu permasalahan teman ini adalah setiap punya anggota sebulan 2 bulan keluar, sebulan 2 bulan keluar gitu kan. Nggak tahu. Apakah Randy coba tanya diri Randy, apakah Randy adalah yang mahir dalam menginterview, memilih, menyeleksi? Enggak juga. Karena kan bukan latar belakangnya itu kan. Gitu. Cuma kalau Randy coba konsentrasi, ngebayangin atau ngemikirin apa ya gitu. Ini bukan tipe pemimpin yang selalu ngebayangin gimana caranya mereka loyal. Enggak. Jadi yang Randy bayangin adalah gimana Randy berlaku fair sama mereka. Berlaku fair. Fairnya itu luas. Gini, ini di Zafer ini ngerasa bahwa ini adalah bekal untuk Randy 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ya. Dan Randy mau Zafer ini juga bekal bagi mereka. Yang paling mahalnya ruang belajar. Bahkan gini, teman Randy itu nanya, gimana caranya mereka itu bertahun-tahun ke depan tetap sama kita? Apakah kita kasih saham atau gimana gitu? Randy bayangin gini, Randy bilang gini sama dia, Randy ngebuat tim, Randy ngajak tim di dalam itu, yuk bareng-bareng kita belajar. Randy selalu bilang sama tim, kita nggak tahu seberapa lama kita bisa survive. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa survive, masih bisa bareng-bareng, masih bisa bergerak. Yuk kita lakuin sungguh-sungguh. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa survive. Kita senang dong kalau kita masih bisa survive 10-20 tahun yang akan datang. Tapi kita tidak bisa pastikan itu. Tugas kita tidak perlu terlalu takut untuk itu. Lakukan sebaik mungkin dan terus belajar. Dan Randy secara hati ngebayangin gini, kalau suatu hari Zafer tidak mampu survive, ya, Randy-nya bisa nggak survive di luar sana? Balik fair tadi, Randy ngebayangin kalau nanti suatu hari Randy atau Zafer tidak mampu survive, teman-teman mampu nggak survive di luar sana? Jadi dalam membangun tim, Randy ngebayangin pertumbuhan setiap pribadi mereka itu lebih penting daripada pertumbuhan Zafer sendiri. Paham nggak? Wow. Poinnya di situ. Hebat. Poinnya di situ. Karena Randy bukan ngebayangin, yuk gimana mereka loyal terus Zafer besar. Tidak. Randy adalah orang yang, ya mungkin ini ego, sorry ya customer semua, teman-teman semua, Zafer Randy buat hari ini menjadi bekal untuk Randy bisa 10, 20, 30 tahun ke depan bisa survive, ya kan. Dan ini mau teman-teman juga merasakan hal yang sama dan bisa manfaatin Zafer. Maka Randy bilang, teman-teman yang mau ikut kelas, mau belajar, mau kelas online atau apa, bilang Zafer yang support. Kalau di luar pekerjaan kita gimana? Ya boleh. Makanya dia bilang, kamu mau latihan biola pakai uang kantor. gitu. Karena ya ini bilang kita mesti. Tapi efeknya apa ketika mereka berkembang? Efeknya apa terhadap Zafer? Ini tidak terlalu analisa ke situ. Kelihatan nggak? Mungkin motivasi kerja mereka atau mungkin pengetahuan mereka. Kalau yang Randy rasakan sejauh ini, teman-teman tim itu alhamdulillah bekerja luar biasa. Bahkan kadang Randy ngerasa beberapa hal yang terlewat sama Randy, ya kan. Mereka lebih fokus gitu. Mereka lebih fokus. Kalau soal kinerja alhamdulillah luar biasa gitu. Dan Randy tidak ingin mereka loyal kepada Randy, tapi kalau seandainya memang mereka punya waktu luang atau fokus pikiran ke Zafer. Ngebayanginnya gitu, ke Zafer. Pernah nggak kehilangan rasa syukur? Kehilangan rasa syukur? Pernah. Maksudnya gimana? Pernah nggak kehilangan rasa syukur? Lupa bahwa kepentingan bisnis itu lebih penting daripada tujuan awal Randy. Ada momen-momen itu nggak? Sibuk mengejar bisnis itu ya? Apa ya? Sibuk ngejar cuan lah. Cuan buat sekarang gini, Randy ngebayangin Randy mau ngejar cuan. Gimana cara Randy aja dari Zafer gajian setiap bulan? Kan cuan. Dan alhamdulillah itu udah disiplin selama berapa tahun ini. Jadi ya Zafer mau sekian miliar dalam 1 bulan ya gaji Randy ya gaji itu. Oh gitu. Ya. Jadi gini. Ini banyak yang nggak tahu nih. Iya, jadi gini coach. Umur
Bukan umur 20. Tahun 2020. Waktu itu umur Randy 21. Zafer waktu itu mulai tumbuh gitu kan. Kita punya tim 2 orang gitu kan. Di luar produksi ya. Dan kita bareng-bareng gitu. Sampai Randy sadar bahwa untuk saya punya kepribadian yang baik di kemudian hari ya, itu mesti saya melewati proses belajar. Saya itu menjadi pekerja, menjadi karyawan, menjadi bawahan gitu. Bukan jadi pengusaha malah ya? Itu nanti. Itu nanti. Jadi ini melanggar banget gitu. Takut ini nggak sehat untuk kemudian hari. Karena ini setiap bergerak tuh orientasinya nanti, jauh, bukan yang hari ini, bukan yang tahun ini. Jadi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi saya mau mencapai apa? Yuk hari ini langkahnya apa? Gitu. Nah, jadi sadar saya melewati langkah yang begitu vital, begitu penting, yaitu bekerja. Gitu. Sampai waktu itu mikir nih, kayaknya pengen tinggalin Zafer dulu deh, pengen kerja. Minimal 5 tahun, pindah-pindah atau cari-cari tempat industri gitu kan, kerjaan. Ini konteksnya bukan kerjaan yang enak ya, apa aja gitu. Itu lama, renungan itu lama. Sampai akhirnya nggak bisa karena kita udah punya beberapa karyawan di produksi yang nggak punya kerjaan kecuali sama kita waktu itu, orderan kita gitu kan. Aduh gimana ya gitu kan. Kita hitung berapa sih dari mereka yang tulang punggung gitu kan. Aduh bingung juga. Akhirnya dapat polanya bahwa oke, pengalaman kerjanya di Zafer. Saya bekerja di Zafer. Saya harus punya pengalaman kerja. Saya bekerja di Zafer. Di Zafer sebuah perusahaan. Walaupun saya bekerja foundernya sendiri gitu ya. Nah, ada nggak sih ketika kita berjalan, kita bilang kita kerja di Zafer, ada rasa saya yang punya gitu, ya kan? Saya yang mendirikan gitu kan. Alhamdulillahnya dalam perjalanan Zafer, Dani ngerasa banyak orang-orang yang support. Orang-orang yang support, dan support itu banyak ya, dari semangat, kepercayaan, dari mendengarkan cerita Randy aja tuh banyaknya udah support gitu. Jadi ngerasa ya Zafernya milik banyak orang, bukan milik saya. Kebetulan saya yang zamanahin ngejalanin gitu. Jadi itu ngebuat lebih enjoy sih, dan lebih profesional, dan nggak mudah untuk kita bisa kerja profesional dengan Randy yang latar belakang lulus SMA-nya main-main doang gitu kan. Terus tiba-tiba disuruh, yuk kamu profesional ya gitu. Nggak mudah. Tapi alhamdulillah ada pola-pola yang kita temukan untuk menuntut kita bisa profesional sih. Jadi Randy kerja. Keren. Di dalam itu. Keren. Kalau mentalitas ini juga dimiliki oleh banyak pengusaha, yakin pasti bisnisnya akan berbeda. Karena kebanyakan pengusaha itu mencari kebebasan waktu. Bukannya menjalankan bisnis sebagai suatu amanah dan bekerja secara profesional. Jadi mereka itu dikejar-kejar waktu, lalu kemudian mereka berusaha untuk ya kalau bisa nggak usah kerja, kenapa harus kerja gitu. Ini unik nih. Randy ada pembahasan tentang ini. Boleh ya? Boleh. Jadi Randy itu waktu merantau di Bandung di 2018. Di situ Randy ngerangkum sebuah teori mental. Randy sekarang bisa bilang itu teori mentalitas. Dulu nggak ngerti, dulu cuma pikiran-pikiran doang. Jadi gini, di Bandung itu cari kerja kok susah banget sih, gitu. Kita pikir kita orang daerah ke kota besar gampang cari kerja, ternyata susah. Di situ kita sedih, gitu. Kita lama nggak ada pekerjaan, kita ngerasa kayak useless lah, gitu kan. Nah, ketika kita ikut gotong royong di masyarakat, kita ikut gotong royong di masjid, ya kan. Pertama kali juga ikut gotong royong kurban, dikasih 1 kambing, dikasih pisau, nih selesain, kita bingung gitu kan. Tapi ketika kita bisa ngejalaninnya, kok happy banget. Happy banget ketika kita bisa ngelakuin sesuatu, gitu. Ternyata ketika kita ngelakuin sesuatu, ketika kita punya peran dalam sosial apapun itu baik dari segi apapun. Segi diri kita, fisik sehat, ngelakuin sesuatu, pikiran mikirin sesuatu, awet nggak cepat pikun, gitu kan. Dan dari segi kebahagiaan kita itu ngaruh banget, gitu. Jadi ini sadar bagaimana kita mencari uang, atau itu bahasa Randy rezeki, dan bagaimana kita bekerja, bisa nggak sih kita pisahin?
ternyata bisa. Gimana sih? Contoh gini, waktu itu ini ngebayangin awalnya ya, ngebayangin gimana cara saya punya kerja terus saya bisa dapat uang. Sampai akhirnya sudah lelah ngebayangin itu, saya kerja akan apa saja, dapat uang atau tidak itu saya masa bodoh lah gitu. Nah, masa bodoh karena waktu itu makan alhamdulillah banyak dari masjid. Masjid suka ngasih makan gitu kan. Saya lakukan apa saja, happy ketika bisa melakukan sesuatu. Nah, pelan-pelan mulai ada pekerjaan-pekerjaan, happy banget. Sampai hari ini memang kadang ada sibuk banget gitu. Minta maaf sama anak sama istri, kadang waktu agak sedikit berkurang, tapi ya happy banget hari ini masih bisa bekerja. Jadi mentalitas kerja, Randy bilang sama teman-teman semua, ada orang bilang, berapa sih income kamu setahun misalnya? Saya bilang misalnya 100 juta gitu misalnya. Ada orang bilang, ya udah ini 100 juta kamu jangan ngapa-ngapain. Randy nggak akan mau. Nggak akan mau. Karena Randy bergerak bukan karena 100 juta tadi. Karena prinsip tadi. Gitu. Randy dikasih satu buku, pelajari. Randy nggak bakal mau apa yang udah kamu pelajari di buku itu kamu nggak boleh action apapun ya gitu. Randy pasti akan action. Ya. Walaupun dibilang action situ nggak dapat uang loh, nggak bisa. Pokoknya tetap saya akan lakukan. Saya akan action. Jadi mentalitas kerja ya, Randy rangkum di 2018 Randy bilang itu. Saya akan tetap lakukan sesuatu yang menurut saya mau lakukan, terserah itu ada impactnya atau tidak dari segi ekonomi saya. Memang pelan-pelan kita punya tanggung jawab ekonomi ya. Gitu. Nah. Jadi di luar sana banyak orang waktu nganggur pengen kerja, waktu udah kerja malas kerja. Pengen kerja buat apa? Karena tuntutan ekonomi. Ekonomi. Ya itu tadi. Sayang sekalinya begitu. Dan ini pengen bilang sama teman-teman yang ngeluh kerja, kamu ngeluh atau enggak, kamu tetap mesti lakukan kewajiban itu. Lelahnya dua, kerjanya lelah, ngeluhnya melelahkan. Lelah juga. Gitu. Iya. Randy unik. Ada satu orang yang Randy kagumi, bisa ngobrol berkesempatan sama beliau. Randy bilang, Bapak udah umur segini, masih fokus kunjungan sana sini. Bisnis sudah autopilot. Iya. Tapi kok masih gitu ya? Kok masih? Randy bilang, ada anaknya nih duduk. Kapan mungkin Bapak mau pensiun? Randy bilang gitu kan. Waktu mungkin udah ada target umur berapa mau pensiun, mau lebih enjoy gitu kan, atau mungkin diteruskan sama anaknya gitu kan. Dia langsung diam gini. Iya ya. Saya nggak kepikiran sama sekali soal itu, kata dia. Yang saya pikirkan selagi otak saya masih bisa bekerja, tubuh saya sehat, saya tidak akan berhenti mengerjakan ini, kata dia. Nah, karena ini adalah hidup saya, kata dia. Bayangin orang kayak begitu kalau jatuh bangun usahanya atau keadaan pasarnya, dia berubah nggak? Gitu aja kan? Gitu aja dia. Bener. Gitu. Nah kalau kita sekarang usahanya, ini luar biasa, ini pelajaran ini sangat-sangat luar biasa. Dan pelajaran ini luar biasa karena orientasi berubah, ternyata sikap kerjanya berubah. Kalau orientasi ekonomi, giliran udah saya nggak ada uang, saya harus kerja. Giliran udah ada uang, berarti nggak usah kerja. Dan kan? Dan banyak pelaku usaha megang uang 10 juta biasanya, tiba-tiba megang uang 200 juta. Oh udah gede nih. Dia punya otak itu sebenarnya kan selalu bekerja. Otak kita ini selalu bekerja. Ketika dia ngerasa 200 juta itu sudah sangat cukup, dia tidak mengarahkan otak dia secara otomatis tidak mengarahkan untuk mencapai sesuatu yang lebih grow. Nah, sayangnya nanti kepada konsumtif. Kenapa? Ya yang tadi, udah cukup nih gitu. Saya mau apa, saya mau ini, saya mau itu. Dulu cuma 10 juta, sekarang 200 juta. Pikirannya hanya satu. Berarti kan saya bisa tidak perlu bekerja berapa kali bulan gitu kan. Gue santai aja, masih ada sisa uang 200 juta. Tapi di sisi lain mereka malah menghabiskan. Kan bulan depan saya masih ada lagi, mereka akan habiskan. Dan yang lebih parah lagi adalah mentalitasnya. Kalau fokus pada ekonomi ternyata beda dengan fokus pada memang aktivitas. Saya harus aktif, saya harus belajar, saya mau tadi 100 juta saya kasih. Kalau memang penghasilan 100 juta ya udah kamu dikasih 100 juta tapi nggak usah ngapa-ngapain. Sangkar emas katanya ya. Nggak ada makna, ada makna dalam hidup. Gitu. Ini juga ngerasa bersyukur ya.
Randy punya kesempatan bergaul sama orang-orang yang umurnya jauh di atas Randy. Jadi waktu merantau di Bandung itu circle Randy cuma masjid. Di situ mayoritas di atas umur 40, duduk sama mereka, ngobrol sama mereka. Itu bekal besar hari ini. Jadi Randy kalau dari segi umur itu Gen Z. Gen Z. Nah, tapi dari segi pergaulan, alhamdulillahnya itu gen apa ya? Kalau hari ini udah 40-50 tahun ya gitu kan. Memang beda banget. Beda banget cara berpikir dan lain sebagainya itu beda banget. Dan uniknya dari mereka itu masih senang melakukan hal, bahkan dari mereka udah banyak yang pensiun, nggak ada pekerjaan, mereka mau nanam kayak mau bertani, mau beternak, mau kegiatan sosial gitu kan. Lucu kalau anak muda kita, lu masih nothing pengen pensiun gitu. Iya benar. Gitu kan? Benar. Nah itu kerasa sih gitu. Iya. Gitu. 2025 ini akan ada produk kejutan atau ada launching produk baru rencananya? Produk baru insya Allah bakal ada. Dan kejutan, atau ya Zafar suka buat kejutan atau enggak, itu persepsi customer. Kita berjalan kayaknya masih dengan pola yang udah kita lakukan gitu. Produk tertinggi masih dari mana? Dari website? Kita kan hanya satu pintu website. Iya, cuma satu itu aja ya. Jadi nggak ada marketplace, nggak ada sama sekali ya? Nggak ada juga stoknya kan mau ditaruh di situ. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Zafir tuh gimana tuh? Ngaku-ngaku? Kalau misalnya ada. Kalau ngatasnamakan Zafir itu bahaya, jangan ya. Ada tapi kalau dia ngasih bilang just tip itu masih oke lah. Kadang kan ada customer yang beli dia jual lagi, ya itu masih mungkin gitu. Tapi kalau penipuan tiap bulan puasa itu pasti ada. Dan mereka kayak punya sindikat gitu. Semua brand yang lagi naik, dia buat websitenya semuanya serupa gitu. Nah, dia atas namakan Zafir. Itu dia yang bahaya. Harus waspada ya. Ya, dan yang lebih gilanya, dia buat transaksi orderan semua, bahkan buat website persis seperti kita. Ketika setelah melakukan transaksi hilang. Enggak hilang. Ini yang paling gilanya poinnya. Resinya minta ke sini ya, dia kasih nomor kita. Waduh. Jadi ngamuknya sama kita. Gitu. Ya kita kasihan dong. Kita Kak minta maaf, kita bilang sama customer kita juga turut bersedia atas kejadian ini. Kita nggak diam aja. Kita berusaha gimana cara yang ngeblok itu website, domain. Ternyata dia udah beli setahun gitu kan domainnya. Memang profesional mereka melakukan itu gitu. Ya, di video ini Randy juga ingin minta maaf sama teman-teman mungkin yang sempat jadi korban. Oke. Randy, thank you. Randy yang thank you. Buat yang teman-teman yang sedang struggling, ini banyak sekali wejangan-wejangan, masukan-masukan yang sangat berguna. Ya tentunya dengan cara menghilangkan, memfokuskan kepada manfaat, bukan fokus pada problem. Thank you Randy, luar biasa. Teman-teman belajar apa hari ini? Komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.